Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin menampilkan video mengenai pembuatan pupuk organik cair yang berbahan dasar dari ampas kopi. Sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok B. Yang pertama ada Ali Hairani Ihsan, yang kedua ada saya sendiri Amrina Rosada, ada Artarina Firdaus, ada Anissa Nanda Aryati, dan yang terakhir ada Delfitra Angelina itu. Ampas kopi merupakan jenis pupuk organik yang ekonomis dan ramah lingkungan. Ampas kopi ini sendiri memiliki kandungan di dalamnya yaitu 2,28% nitrogen, 0,06% fosfor, dan 0,6% kalium. Pada dasarnya, kandungan nutrisi pada ampas kopi cukup memadai untuk dijadikan pupuk media tanam. Kadar pH pada kopi yang cukup rendah atau cenderung asam yang berkisar 6,2 memiliki kelebihan untuk mempercepat proses pengomposan. Dan pada tanah yang mengandung zat kapur atau cenderung basah akan dapat diasamkan menggunakan ampas kopi. Alasan kelompok kami memilih ampas kopi untuk dijadikan pupuk organik cair adalah karena ampas kopi ini mudah didapatkan, dan juga kami ingin memaksimalkan ampas kopi yang sudah tidak digunakan lagi ini agar tidak terbuang dengan sia-sia. Ampas kopi memiliki manfaat yaitu dapat menyuburkan tanah dengan memberikan asupan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan juga kalium ke dalam tanah, yang mana unsur hara tersebut sangat dibutuhkan oleh tanaman. Alat-alat yang diperlukan dalam pembuatan pupuk organik cair, yang pertama botol bekas, sendok, dan corong. Bahan-bahan yang diperlukan yang pertama, ampas kopi yang telah digunakan dan telah dikeringkan di bawah matahari hingga kering, lalu gula, bakteri fermentasi EM4, dan air dengan perbandingan 1:1:1:5. Proses pembuatan pupuk organik cair ini yang Pertama-tama kita jemur ampas kopi di bawah matahari hingga kering. Setelah kita keringkan ampas kopi di bawah matahari hingga kering, selanjutnya kita masukkan ampas kopi ke dalam botol bekas. Kita masukkan ampas kopi, kemudian kita akan memasukkan molase. Nah, molase ini ukurannya adalah 20 ml. Molase yang kita buat itu berasal dari gula pasir. Selanjutnya, kita akan menambahkan EM4. EM4 ini merupakan bioaktivator. Nah, kalian itu bisa membelinya di toko pertanian atau di marketplace lainnya. E4 ini ukurannya adalah 20 ml. Kita ukur dulu ya. Nah, setelah itu kita masukkan selanjutnya kita tambahkan air sebanyak 1 liter. Jadi perbandingannya itu adalah 1:1:1:5. Yang pertama itu adalah 20 ml ampas kopi. 20 ml. Nah, jadi ampas kopinya itu 20 gram. Kemudian ada molasenya yaitu 20 ml. Kemudian juga kita tambahkan EM4 sebanyak 20 ml dan air sebanyak 1 liter. Kemudian kita masukkan semua bahannya ke dalam botol. Kita masukkan bahan-bahan, kemudian kita tutup botolnya dengan rapat. Kemudian kita kocok homogen agar semua bahan-bahan yang ada di sini itu tercampurkan. Maka setelah itu sudah selesai pembuatan POC dari ampas kopi.
tahu gak sih aku bawa apa? Ini POC bukan sih buat tugas kemarin? Iya bener, ini tuh PLC. Udah difermentasi belum? Wah, emang harus difermentasi ya? Ih, harus difermentasi dulu. Ini kan dari kafein kan, kopi itu. Iya. Nanti kalau misalnya langsung ke tanaman itu nggak bagus. Terus kamu tahu nggak kalau dia harus dibuka tutup botolnya setiap hari? Wah, kenapa tuh? Soalnya dia itu ngeluarin biogas kan. Nah, biogas itu kan ngandung metana sama karbon dioksida. Jadi harus tetap dibuka tutup botolnya tiap hari biar keluar gasnya. Oh iya ya, aku ngerti. Berarti kalau kita bikin VOC itu harus difermentasi terlebih dahulu ya? Nah, gitu teman-teman. Jadi kita harus fermentasi dulu ya. Ini saya. Iya. Jadi Hai, pokoknya gitu ya teman-teman. Kita tuh wajib banget fermentasi si POC ini. Jadi ketika kalian 2 minggu fermentasi, kalian harus ngebuka tutup botolnya tiap hari biar biogasnya keluar. Hai guys. Jadi gimana nih? Nah, ini adalah POC yang sudah kita fermentasikan selama 2 minggu. Terus gimana nih teh? Aplikasinya ke tanah atau ke tanaman? Oh iya, itu sih yang penting. Untuk pengaplikasiannya itu kita lakukan kepada tanah, bukan kepada tanaman. Karena POC ini diperuntukkan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan memperbaiki struktur tanah. Jadi jangan salah aplikasikan ya. Nah, betul teman-teman. Jadi dari video kita yang kali ini, semoga bisa diaplikasiin sama teman-teman di rumah ya, dan mudah dicerna dari dari awal sampai akhir video ini. Terima kasih. Hai, di video kesimpulan kali ini Alia bakal jelasin ulang kenapa kelompok kita menggunakan POC atau pupuk organik cair dari ampas kopi. Yang pertama itu mudah didapatkan dan memanfaatkan limbah yang ada. Dia ini memiliki kandungan yang dapat dimanfaatkan, tetapi ketika selesai pembuatan, mulai dari pengeringan ampas kopi hingga kepelarutan semua bahan, wajib difermentasi minimal selama 2 minggu. Dan ketika kalian fermentasi, jangan lupa untuk membuka tutup botolnya setiap hari agar biogasnya bisa keluar. Dan pengaplikasiannya ini jangan lupa ya teman-teman, kalau ini untuk tanah bukan untuk tanaman, karena dia ini mempunyai fungsi meningkatkan kesuburan dan perbaiki struktur tanah. Segitu dulu video dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.